Ibu, kita mulai. Saya lihat dari layar saja ya Bu Juli. Ya. Pertama dari Bu Nace. Bu Nace, Bu Dede, Mbak Sofi, Oke. Mbak Dorea. Korea. Bu Adel dia nggak bisa karena suaranya lagi sakit. Oh ya, Bu Yohana, Bu Liana Baban. Dia juga nyimak. Oh nyimak ya. Bu Dede, Mm-mm. Yang satu Bu DP ya. Rahayu. Ntar aku buat yang satu Iya, satu DP Bu satu DP. DP sudah tadi. Terus Sekarang itu Bu Dede, Bu Rahayu, Bu Lingling, Bu Joli baru saya. ini ada Bu Grace nih. Jadi Oh Bu Bu Grace. Grace ya. Bu Grace baru Joli, lalu Bu Mima ya. Bu Mima. Iya. Nih. Oke, saya ulang ya, saya bantuin baca urutannya Bu Nace, lalu Bu DP, lalu Sofi, lalu Bu Dewi, lalu Dorea, Bu Yohana, Bu Dede, Ayu, Bu Lingling, Ibu Grace, terus Joli dan Mima. Ini bilangan, tak dulu, bilangan 1 sampai 3. Kita per orang 5 ya, 5 ayat ya. Iya lumayan Bu. Oke, sudah. Ya silakan Bu Nace. Bilangan 1 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. 3. Yang berumur 20 tahun di atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang, engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. 4. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. 5. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu dari suku Ruben, Eliezer bin Yesduer. Amin. Ayat 6 sampai 10 ya. Dari suku Simeon, Salumil bin Zurisadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanel bin Zuar. Dari suku Zebulon, Elia bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim dan Gamaliel bin Pedazur dari suku Manasye. Amin. Oh, 11 dari suku Benyamin, Abidin bin Gideon. 12 dari suku dan Ahiezer bin Amisyaddai. 13 dari suku Asher, Pagiel bin Okran. 14 dari suku Gad, Yasaf bin Rehuel. Ayat 15 dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Amin. Ayat 16. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. 17. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. 18. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. 19. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. 20. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, susun menurut
kaum-kaum yang ada dalam suku mereka. Maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. Amin. Ayat 21, ini Dorea ya. 21, jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ayat 22, ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. 23, jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. 24, ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. 25, jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Amin. 26, ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. 28, ketika silsilah kami Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang-orang yang sanggup. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. 30, ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. 31, jumlah yang dicatat dari suku Zebulun ada 5.100 orang. Sambung Iya, Bu Yohana ya. Bu Yohana. Aku ya. 30 ya aku ya. 31, Bu. 31. Walah. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. 23, jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. 34, ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. 35, jumlah yang dicatat dari suku Manasye 32.200 orang. 36 ya? Stop, Bu. Sudah ya? Sampai 35, ya. Good, thank you. 36 sampai 40. Bilangan 1, 36, 40. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asher disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Amin. Ayat 41 sampai 45. Jumlah yang dicatat dari suku Aser ada 41.500 orang.
42. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. 43. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. 44. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan kedua belas pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. 45. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. Amin. Ayat 46 sampai 50. Ayat 46. Berjumlah 635 3.550 orang. 47. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka. 48. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa. 49. Hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Ayat 50. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Amin. Ibu Marina. Ya, Ibu Marina Kagami. Ya. Ayat 51. Apabila berangkat kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya, menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Lanjut, Bu. Suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Bilangan 2 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Amin. Ayat 2. Benar ya? Ya, ayat 2. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. 3. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. 4. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. 5. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakhar. Pemimpin Bani Isakhar ialah Netanel bin Zuar. 6. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Amin. Bu Lampita. Bu Lampita. Masih unmute, Bu. Maaf. Ya. Ayat 7. Bentar ya. Kemudian suku Zebulon, pemimpin Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Kemudian 8 pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. 9. Jumlah yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Mereka lah yang terdahulu berangkat. 10. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Sedeur. 11. Pasukan terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Amin. Ayat 12. Yang berkemah di dekat
Nya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Zelumiel bin Seruya Dai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad. Pemimpin Bani Gad ialah Eliafat bin Uwel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada tertulis 51.450 orang. Merekalah yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Amin. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Amin. Ayat 18. Panji-panji laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. 19. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. 20. Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedajur. 21. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. 22. Kemudian suku Benyamin, pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. 23. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Amin. Ayat 24. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Merekalah yang nomor 3 berangkat. 25. Panji-panji Laskar dan adalah di sebelah utara menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Ahiezer bin Amishadai. 26. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. 27. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asyer. Pemimpin Bani Asyer ialah Pagiel bin Okran. 28. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Amin. Ayat 29. Kemudian suku Naftali, pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Ayat 30, pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Ayat 31, jumlah orang yang dicatat dalam laskar dan ada 157.600 orang. Mereka kalah yang terkemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Ayat 32, itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Ayat 33, tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Ayat 14, maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka. Dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaum dan sukunya. Bilangan 3 ayat 1-4. Orang Lewi. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung, Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Ayat 3, itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Ayat 4, tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan.
Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Amin. Ayat yang kelima, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat ke-6, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadapi Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Ayat yang ke-7, mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Ayat 9, mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Ayat yang ke-9, orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya dari antara orang Israel. Haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Amin. Ayat 10, tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. 11, Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. 13, sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. 14, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Amin. Ayat 15, catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat. 16, lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. 17, inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gerson, Kehat, dan Merari. 18, inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. 19, anak-anak Kehat, kaum-kaum mereka ialah Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Amin. Ayat 20, anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang-orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei. Kaum-kaum Gerson, dua-dua jumlah pencatatan mereka ketika semua laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci sebelah barat. 24, pemimpin puak Gerson ialah Eliasaf bin Amin. Ayat 25, yang harus dipelihara oleh Bani Gerson kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dalam tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan. Ayat 26, layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan mewah dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. 27, puak Kehat terdiri dari kaum Amran, kaum Yizhar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Ayat 28, jumlah pencatat mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Ayat 29, kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Amin. Bu Marin. Enggak, Ibu Grace. Terlalu Grace, ya. Ya. Ayat 30. Ibu Grace. Ayat 30. Pemimpin puak Kebat dan kaum-kaumnya ialah Safan bin Uziel. 31, yang harus dipelihara mereka ialah sabut, meja kandil, mesbah perkakas tempat
kardus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. 3. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. 3. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musli, itulah kaum Merari. 4. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. 5. Pemimpin Puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah sebelah utara. Ayat 26. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya, yang mengerjakan tugas memelihara tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang awan yang mendekat haruslah didekati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun. Menurut kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.000 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka. Amin. 41. Dan ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi, ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. 42. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 43. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. 44. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 45. Ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Amin. Bilangan 3 ayat 46. Sebagai uang tebusan untuk kedua 173 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu. 47. Haruslah engkau mengambil 5 sikal seorang, engkau harus mengambilnya menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. 48. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. 49. Lalu mereka mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. 50. Daripada anak-anak sulung Israel diambilnya perak itu 1.365 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Saya sambung ya. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu untuk pembacaannya. Silakan Bu Juli untuk musiknya, Bu.
Baik Ibu-Ibu, terima kasih. Silakan Ibu-Ibu yang sudah mendapatkan remnya atau bilangan garis keturunannya untuk menjelaskan atau silsilah kita, Bu. Ibu-Ibu silakan. Mungkin Bu Lampita sudah. Lagi nyari Ibu sebenarnya. Saya duluan aja deh Bu ya, sambil nunggu yang lain. Ya, silakan Bu Juli. Baik, kalau saya di bilangan 1 ya Bu ya, Laskar Israel dihitung. Jadi lebih kepada apa yang saya lihat ya, bukan rema khusus. Saya melihat begini, bahwa Allah kita itu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang teratur. Ya, Tuhan yang teratur. Tidak sembarangan. Contohnya kenapa dia teratur? Dia menata. Saya melihat di sini dia menata orang Israel gitu ya. Di sini dia menyuruh hitung segenap umat Israel itu di ayat 2, terus disuruh hitung laki-laki, bahkan ada juga laki-laki di sini kalau nggak salah umur 27 atau umur bentar ya, yang berumur 20 tahun. Nah, orang yang laki-laki yang berumur 20 tahun yang siap berperang seperti itu ya. Jadi itu saya melihat, ini saya baca juga ke bawah semua. Jadi ada suku-suku tertentu juga dipilih pemimpinnya. Ada pemimpinnya untuk memimpin suku-suku tersebut. Seperti itu ya. Jadi dia menetapkan satu struktur istilahnya. Sama seperti kita bernegara, ada kepala negaranya gitu ya. Nah ini sama seperti itu. Kenapa ada seperti ini? Supaya bisa diatur. Itulah perlunya seorang pemimpin itu gitu ya. Itulah perlunya kenapa orang-orang itu perlu ada yang namanya eh, struktur saya lihat. Karena Tuhan pun ternyata apa melakukan itu. Kita sudah baca di bilangan. Di bilangan ini ada pemimpinnya, orang-orang pilihan dengan usia-usia tertentu akan ditempatkan di posisi-posisi tertentu. Begitu terus semuanya ya sampai ke belakang saya melihat seperti itu ya. Bagaimana pesan Tuhan kepada Musa. Nah, saya melihat itu juga lah yang terjadi sebenarnya di dalam kita ini gitu ya. Di dalam komunitas kita, di dalam kita bergereja, di dalam kita berkelompok, dimanapun itu memang diperlukan yang namanya seorang pemimpin ya. Nah, memilih pemimpin juga tidak sembarangan. Bagaimana Tuhan juga sudah membuat satu kriteria, termasuk juga usia, misalnya di sini untuk usia berperang dia sudah tentukan laki-laki usia 20, demikian juga kita gitu. Kita nggak bisa sembarangan memilih pemimpin ya. Harus ada kriteria. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan satu kriteria, begitulah juga kita. Dan tugas kita, misalnya kita di dalam satu kelompok, di dalam bergereja, kalau di bergereja itu kita punya gembala, kita hormati dia. Seperti itu ya. Dialah yang dipercayakan sebagai pemimpin untuk mengatur jemaatnya. Demikian juga ketika kita berkelompok, punya bergrup atau berkomunitas seperti itu ya, atau berkepanitiaan gitu ya, apapun lah namanya, tetapi istilahnya kalau sudah lebih daripada 5-6 orang itu berkumpul, itu ada yang namanya kita percayakan menjadi seorang pemimpin. Dan pemimpin itulah yang kita hormati, yang kita percaya untuk bisa mengatur kita. Seperti itu. Nah, dalam hal ini tentunya kita apa ya harus saling bahu-membahu, mendukung gitu ya. Supaya apa? Supaya tujuan Allah ini membuat tatanan, kalau saya lihat tatanan orang-orang ditempatkan di sini usia ini segini, laki-laki sekian dan dia tahu jumlah-jumlahnya, ini kan sebenarnya untuk tujuannya akhirnya adalah membawa orang-orang Israel ini keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Jadi semua dipersiapkan dengan baik. Sama dengan kita, kita juga tentunya berperang. Kita berperang roh, berperang dengan diri kita gitu ya, untuk menuju ke tanah perjanjian kita. Seperti itu. Jadi itu aja sih Bu Mima yang saya bisa sharingkan ya. Kalau dari bilangan 1 ditarik ke kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu Juli untuk penjelasannya, dan memang benar ya kita harus membutuhkan pemimpin juga, dan dengan tangan silsilah ini juga kita akan paham mengerti ya mengenai zaman waktu di bangsa Israel ya. Silakan ibu-ibu yang lain, mungkin Bu Sofi, Bu Sandra, Bu Yo, Bu Dede. Ya, Mima. Ya, Bu. Saya kirim ke grup ya.
Bilangan dua itu menggambarkan apa? Bisa buka di grup ya, di WA ya. Jadi bilangan dua itu waktu belajar di GBI diajarin bahwa sebentar saya kasih ya. Jadi bilangan dua itu bicara mengenai, nah itu jumlahnya nanti berjalan seperti kalau lihat di grup aja, lihat buka WA grup. Iya. Nah, itu kalau mau dilihat. Jadi lihat ya, luar biasa ya. Tuhan membuat di padang gurun itu ternyata formasinya kalau dari atas itu salib. Nah, itu. Kalau di jumlah kiri kanan antara Naftali, Asyer, Dan. Nah, kan Tuhan suruh daftarin ya. Gad, Simeon, Ruben. Nah, itu. Jadi ya Isakar, Zebulon, Efraim, Manasye, Benyamin. Nah, seperti itu. Bisa bayangin ya, Tuhan itu memang Tuhan yang sangat rindu disembah ya. Tuhan Yesus itu senangnya dipuji gitu kan. Dengan lihat salib di padang gurun aja, dia menandakan bahwa dia menyertai. Berarti 12 suku itu berjalan sesuai tuntunan dan itu tuntunannya dengan salib dari atas gitu. Jadi kan Tuhan lihat salib jalan di padang gurunnya. Kalau kita ngebayangin bagus ya. Jadi saya mau gambarin terus di bilangan yang tadi 3 itu kan dibilang suku sulung itu adalah dari suku yang ini ya. Mana. Tunggu, tunggu. Sebentar, saya bilang. Itu yang saya dapat sangat indah itu. Tuhan menunjuk itu orang Lewi ya. Nah, orang Lewi ini termasuk orang yang bertugas di mesbah. Suku-suku Lewi itu imam pemuji, penyembah. Mereka yang bertugas. Makanya kemarin kita bahas tentang perpuluhannya. Yang wajib menerima suku Lewi kan sebenarnya. Untuk perpuluhan suku Lewi ya. Jadi dari dulu Tuhan udah ingetin tuh. Kalau kita melayani Tuhan jangan khawatir. Diperhatikan sama Tuhan. Suku yang dipilih Tuhan. Suku yang disayang sama Tuhan. Ya. Apalagi imam pemuji penyembah. Dia bilang begitu kan. Nah, makanya di dalam dunia nyata sekarang suka digambarkan pendoa-pendoa yang menara doa. Itu sebenarnya mereka dari suku Lewi. Mereka menerima bayaran kan, istilahnya dari gereja ya. Mereka harus fokusnya berdoa gitu loh. Seperti kita aja sekarang. Kita ini semua pendoa-pendoa toh. Berarti kita harus ingat bahwa kita itu orang Lewi ya, sulungnya Tuhan. Berarti kita tuh hidup sebagai anak sulungnya Tuhan. Itu aja sih yang saya bagiin. Makasih ya. Ya, makasih Bu Iyo. Sudah lengkap, sudah. Oke lah. Makasih Bu Iyo. Silakan ibu-ibu yang lain. Bu DP. Kak Lia. Selamat datang Cineneng. Iya. Bu Marina. Bu Grace. Siapa lagi? Bu Adel, Bu Rahayu, silakan Bu. Lama tidak mendengar suara loh. Bu Dede Kak nih. Dek. Bu Dede. Sudah. Oh, silakan Bu. Ini teh saya lagi nyari apa sih namanya? Jumlah anak sulung Israel ya. Tapi kan disebutin juga di apa sih di bilangan 3, ambillah orang Lewi, bilangan 3 ayat 45. Ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi, ganti hewan mereka supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Jadi tadi kan yang Bu Joli bilang bahwa Allah itu adalah Allah yang bagaimana Bu Joli tadi bilang? Saya bilang Allah itu adalah Allah kita yang teratur. Gitu. Teratur ya. Berarti Allah kita Allah yang teratur. Allah kita juga Allah yang konsisten ya. Kalau kita lihat di sini waktu Allah menghukum dengan tulah yang ke-10 kan anak-anak sulung Mesir ya yang diambil sama Tuhan. Jadi Tuhan tuh konsisten, dia selalu menginginkan anak sulung. Kenapa harus anak sulung gitu kan? Karena kalau misalnya kita perhatikan anak sulung itu adalah buah keperkasaan seseorang. Jadi waktu Tuhan bilang di ayat 45 ini, ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Tapi saya ngitung, saya cari di sini ya, anak-anak laki-laki orang Israel itu ada 22.273.
Tapi uang tebusan untuk anak sulung Israel yang 1.365, yang 273 malahan 5 sikal. Saya nyari kemana-mana di Alkitab ini kok nggak ada, nggak nemu. Jadi, tapi intinya begini, kalau misalnya kita lihat jumlahnya sepertinya nggak nyambung ya. Tapi selebihnya dari orang-orang Lewi itu kan berarti kan jumlah orang-orang Israel, anak sulung orang Israel itu lebih banyak daripada jumlah anak sulung orang Lewi atau jumlah ya anak sulung orang Lewi yang 1 bulan ke atas. Nah, sisanya mereka tuh harus bayar 1.365 sikal. Tadi saya nyari di ensiklopedia, ternyata sikalnya itu setengah sikal itu sama dengan 5,7 gram. Berarti 1 sikal itu 5,7 kali 2 ya. Berarti 11,4 gram. Kalau 11,4 gram dirupiahkan ya lumayan gitu kan. Ini kan perak gitu kan. Jadi dengan kata lain Allah itu tetap menghargai seseorang dan Allah menganggap bahwa manusia itu pada dasarnya lebih berharga dari apapun juga. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, sementara yang 273 orang anak sulung itu hanya membayar 5 sikal. Jadi saya hanya melihat begini ya, Allah itu tidak pernah melepaskan seseorang dengan cuma-cuma gitu. Atau dengan kata lain, Allah itu selalu memberikan satu predikat yang plus gitu kepada manusia. Nah, saya kilas baliknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di mata Tuhan itu kita tuh bener-bener seseorang yang berharga banget gitu. Kalau mungkin kita, ya saya bukan anak sulung ya, saya anak kedua. Kalaupun misalnya kita bukan anak sulung secara garis lahiriah, tapi kita itu memiliki standar yang luar biasa dari Tuhan. Kalau Tuhan waktu itu mengumpamakan orang-orang yang tidak ada di orang Lewi ini 1.365, sedangkan orang-orang yang ada di orang Lewi ini hanya 5 sikal, itu kali lipatnya luar biasa. Jadi dengan kata ini saya hanya memikirkan begini ya, amazing banget gitu ya, Tuhan menghargai manusia. Siapa kita gitu kan ya, sampai Tuhan begitu menghargai. Siapa kita sampai Tuhan begitu peduli. Siapa kita sampai Tuhan begitu, eh, kalau dibilang, dia memberikan segala sesuatu, bahkan penghargaan yang lebih kepada manusia, apapun bentuknya itu. Gitu. Kalau misalnya saya lihat di sini, dari 22.273, malahan yang sisanya, yang ada itu hanya 273, berarti 22.000-nya ini dihargai 365. Jadi dengan kata lain, orang Lewi yang adalah orang kepunyaan Tuhan, dan pada saat ini kan mungkin kita bukan orang Lewi, kita adalah umat pilihan Allah. Kita itu berharga banget di mata Tuhan. Dikatakan bahwa orang Lewi adalah umatku, orang pilihanku. Berarti kita juga adalah orang pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Itu aja mungkin Bu Mima. Ya, terima kasih Bu Dede. Ya benar, kita ini umat pilihan Allah. Ini adalah anak-anak yang dipersiapkan Tuhan ya di masa kini gitu kan. Terima kasih Bu Dede. Silahkan ibu-ibu yang lain. Bu Marina, Bu Dewi, silahkan. Sandra. Halo Bu Ruth. Bu Ruth apa kabar Bu? Silahkan. Boleh bersaksi juga boleh Bu. Bu Ruth ya. Beda antara Bu SS ini Bu Ruth Astuti. Oh gitu. Ini Bu Ruth yang itu kan? Bukan Bu Ruth yang pengacara. Ini Bu Ruth Astuti. Oh, Bu Ruth Astuti. Selamat datang Bu Ruth. Silakan Bu Sandra. Bu Lampita sudah buka unmute. Oh, sudah. Bu, sebenarnya saya dari tadi Rema dapat, tapi saya pengen bertanya, boleh nggak ya Bu ya? Silakan, saya pengen Bu. bertanya. Siapa tahu Ibu Mima bisa jawab ya. Atau siapa. Gini Bu, kalau saya baca tadi seperti kata Ibu Jo dengan Ibu Dede kan, Tuhan itu teratur. Dan tadi Ibu Dede bilang Tuhan itu konsisten apa ya? Ya konsisten lah dengan ininya ya. Tapi di sini saya ingin tertanya, ya, kita baca deh Bu ya, dari mulai bilangan 1 sampai dengan sebenarnya ayat 47 sampai dengan 54, tapi saya ngambil di ini ayat ini deh.
Sini pertanyaan saya, kenapa ya orang Lewi gini? Gini bunyinya. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang jadi pertanyaan saya, kenapa ya harus orang Lewi, kenapa enggak ini orang Israel gitu loh Bu, tanya kenapa orang Lewi gitu loh yang bertanya saya gitu loh Bu. Saya dari tadi bertanya kenapa ya ini Israel, kenapa suku Lewi yang menjaga kemah suci, kenapa bukan Israel, itu boleh nggak Bu dijawab gitu. Jadi saya bertanya-tanya dari tadi Bu. Iya, silakan ibu-ibu yang mau menjawab pertanyaan Bu Lampita, Bu Dede, Bu Yo, Bu Joli. Silakan Bu. Saya coba ya. Itu Iya. dinyatakan Bu siapa? Bu Yohana. nggak apa-apa Bu. Kalau di bilangan 3 itu dinyatakan kan bahwa suku Lewi itu adalah suku yang Tuhan pilih Bu Lampita untuk melayani di mimbar. Artinya di kemah suci ini tugasnya suku Lewi, dan setiap suku itu udah ada kriteria yang Tuhan taruh gitu loh. Kenapa harus suku Lewi? Karena hati Tuhan tuh ada pada suku Lewi yang ketahui gitu ya. Dan kita ini sebenarnya dari Bani Lewi karena kita tuh adalah anak, dibilang anak sulung, sulung yang pertama. Karena kan suku Lewi itu melambangkan anak sulungnya Tuhan. Gitu. Makanya harus orang Lewi yang mendapat tugas. Sejauh itu seperti itu Bu Lampita. Coba Bu Dede mungkin bisa menambahkan lagi. Terima kasih. Oke. Kalau saya sih mungkin gini, kita kan pernah baca yang tentang Musa membawa 2 loh batu. Nah, pada saat kondisi Musa turun gunung, itu kan dia lihat orang-orang Israel itu sedang bersorak-sorai yang waktu itu kan. Padahal sebenarnya mereka bukan perang gitu kan. Musa bilang ini bukan perang, tapi mereka sedang menyembah anak lembu emas. Nah, setelah itu kan akhirnya Musa menghancurkan patung anak lembu emas itu, kemudian menyuruh orang-orang Israel yang ada di situ untuk meminum airnya yang mengandung kadar besi ya, waktu itu kadar emas. Kemudian Musa berdiri kan waktu itu. Siapa yang ada di pihakku? Di pihakku berarti di pihak Tuhan. Nah, pada saat itu yang maju adalah orang-orang Lewi. Nah, pada saat itu akhirnya Tuhan bilang, mengkhususkanlah orang-orang Lewi bagiku. Karena yang berdiri bersama-sama dengan Musa adalah orang-orang Lewi. Nah, dari sejak saat itu, makanya Tuhan selalu menginginkan, khususkanlah orang-orang Lewi bagiku. Dia yang akan menjadi imam. Makanya muncul Harun, anak-anak Harun, dan seterusnya. Dari sejak peristiwa itu tuh, Lewi itu selalu dikhususkan bagi Tuhan. Dan makanya dia yang harus memikul mesbah ya, mesbah Allah gitu. Itu dari sejak itu tuh jadi akhirnya suku Lewi itu nggak boleh dihitung bersama-sama dengan 11 suku yang lain. Suku Lewi itu dikhususkan Allah bagi dia. Makanya pada saat ada di kemah pertemuan pun, ada misalnya di saat itu pun disebutkan orang Lewi haruslah memelihara kemah suci. Orang Lewi yang bukan, ingat kan anak-anak Harun itu ada 2 orang yang megang. Jadi sebenarnya gini, posisi kemah suci itu kan agak sedikit tergelincir. Dia megang gitu, mau megang supaya membetulkan, tapi akhirnya api Tuhan turun gitu, membakar Nadab dan Abihu ya. Jadi dengan kata lain, orang Lewi juga orang yang memang harus kudus gitu kan, harus mempunyai jabatan imam, kemudian harus memiliki konsekuensi yang benar gitu. Allah tuh tidak suka dengan ketidakkudusan. Jadi ketika Nadab dan Abihu, padahal dia seorang anak Harun gitu, anak imam besar pada saat itu, dia ingin memperbaiki posisi bait Allah yang melenceng, tapi akhirnya dibakar Tuhan. Jadi orang-orang Lewi yang dimaksud oleh di kitab Bilangan ini adalah orang-orang Lewi yang memang harus memelihara kemah suci supaya jangan sampai orang Israel kena murka Tuhan. Jadi kan kuncinya ketika ada kemah suci, maka di situ Allah hadir. Ketika kemah suci itu tidak terjaga dengan benar, maka murka Allah turun. Nah, jangan sampai kita masuk dalam, atau orang-orang Israel itu juga jangan sampai masuk ke dalam murkanya Allah. Karena ketika masuk ke dalam murkanya Allah, ya Allah bisa melakukan itu. Dan itu salah satu buktinya adalah Nadab dan Abihu. Gitu. Makanya kan disebutkan di Bilangan 3 ya. Nama anak-anak Harun
Yang sulung Nadab, kemudian Abihu. Itu dua anak ini, sulung dan kedua itu dibakar Tuhan gitu. Sementara Eleazar dan Itamar itu menjadi imam, menggantikan posisinya Harun setelah Harun meninggal gitu. Jadi dengan kata ini kita harus lihat bahwa memang suku Lewi itu yang berdiri bersama-sama dengan Musa pada saat patung lembu emas itu, dan dari sejak itulah dikhususkan saja saya. Pantas gini Bu, ayat 51 gitu kan katakan gini. Apabila berangkat kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipegang oleh mereka, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Gitu ya Bu ya, karena itu ya. Jadi memang harus orang Lewi ya Bu ya. Tapi itu pun harus kudus gitu ya. Oke. Ya, saya nambahin ya. Ya. Kalau ini sih simpelnya aja sih. Kalau menurut saya, kalau di zaman sekarang tuh orang Lewi ya orang-orang gereja gitu, gerejanya Tuhan. Jadi gereja itu kan memang apanya Tuhan tuh untuk tempat penyembahannya Tuhan yang kudus gitu. Jadi memang harus di gereja itu kan harus apa ya? Mereka lah yang istilahnya yang membakar doa-doa itu di situ gitu loh, untuk menahan murka Tuhan gitu sih intinya. Ya, saya nangkap. Jadi harus orang kudus gitu ya Mbak Grace. Bisa baca di Keluaran 32 ayat 26 bulan pita. Iya, kalau zaman dulu memang sangat harus kudus sekali ya, karena waktu itu kan belum ada Yesus ya, jadi langsung Roh Allah itu Keluaran sendiri. 32. Iya, jadi memang harus kudus sekali. Oke. Yang itu Bu Dede bilang Keluaran 32 ayat 26. Baca aja. Keduanya. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku, lalu berkumpullah kepada seluruh Bani Lewi. Pada waktu itu di atasnya kan ayat 25, Musa melihat bangsa ini seperti kuda terlepas dari kandang. Sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buat cemooh bagi lawan mereka itu. Makanya Bani Lewi yang dipilih. Oke. Jadi siapapun nggak bisa ya. Kesetiaan sih kayaknya kayak Bu Dede ya. Dilihat kesetiaan dan keberanian. Jadi Tuhan maunya orang setia. Ya, saya dengan Ibu Yohat, terus Ibu Dede sama tadi, dan Mbak Grace bilang memang harus suci, harus kudus kita gitu ya, harus kudus. Tapi saya belum kudus, gimana ya? Semua orang ya kita semua orang berdosa kan Bu. Tapi kan Tuhan sudah mengampuni, dan itu semua kan kita melalui proses ya. Amin. Bulan Pita bisa baca 1 Petrus 2 ayat 9. Bulan Pita day by day deklarasi. Ya Bu Dede ya. Deklarasikan terus. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, 1 Petrus 2. Kisah. Udah dapat Bulan Pita. Jangan terintimidasi dong. Terus bangkit. Saya kirain Efesus. 1 Petrus. Bacain. Bacain. Sama Bulan Pita sama saya. Siapa yang udah dapet ini? Efesus lagi ya. Efesus. Ternyata Petrus. Apa saya baca, Bu? Bacain. Yang dapat aja dulu. 1 Petrus ayat 2. Petrus 2 ayat 2. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Amin. Nah, itu bola pita. Jadi Amin. jangan merasa bahwa saya nggak kudus, saya masih gini. Enggak, kamulah bangsa yang kudus, kamulah bangsa yang terpilih. Kita semua di sini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya kita juga yang sudah disebutkan umat kepunyaan Allah sendiri, kita juga punya hak, ya punya hak. Karena kan kalau misalnya mungkin ada yang sebagian menganggap bahwa pendeta itu adalah merupakan suku Lewi pada masa kini, tapi juga ada yang menentang hal itu. Tapi dikatakan di 1 Petrus, ini kita kembali lagi ya, back to Bible. 1 Petrus 2 ayat 9 menyebutkan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kan itu dikatakan kepada bangsa Israel ya. Supaya kamu mau perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu firman Tuhan menyebut seperti itu. Jadi bola pita jangan merasa ya. Itu opini sendiri. Nggak usah merasakan day by day ya. Tapi kita merasa bahwa, kita adalah umat pilihan Allah. Bola pita umat pilihan Allah ya. Kita semua umat pilihan Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih, Dede. Bagaimana Bulan Pita? Terima kasih Bu Mima. Iya. Terima kasih Ibu-Ibu. Bu Sofi mungkin mau bertanya. Kayaknya Bu Sofi mau bertanya deh ini. Dede, Bu Joli, Bu Yo siap-siap ya. Mana nih? Bisa. Semangat. Silakan Bu Sofi. Unmute. Bu. Siap bertanya kok Bu. Oh, nggak bertanya hari ini. Sofi kalau bertanya bisa ngejapri. Oh, biasanya begitu ya. Baiklah. Wah, kita nggak dengar dong kalau gitu. Baiklah Ibu-Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya kali ya? Bu Sandra, Bu Nace, Kak Dewi, silakan. Bu Sandra Neneng. tuh Mima lah, suaranya udah lama gak kelihatan ya, nggak kedengaran. Iya loh. Bu Sandra mana nih? Cuma ada gambar TV doang. Silakan. Sofi, mbokmu mana Sofi? Ini ada kembarannya. Iya. Silahkan Ibu-Ibu. Bu Rahayu. Ada kembaran Ibu Sandra. Bu Lingling, Bu Ruth silahkan. Bu Dede, Bu Yuli. Terakhir Ibu Mima. Ini Bu Neneng ini Sandra kakaknya ngomong kami mah. Bu Sandra itu Bu Neneng Dia kakaknya mau Bu Sandra ngomong kan? Ci Sandranya. Oh Bu Sandra, silakan Bu Sandra. Oh enggak ya, oh, baiklah. Kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin ya Bu. Mima, Bu Neneng Ya. itu kakaknya Bu Sandra bukan? Iya, kakaknya Bu Oh Sandra. iya, kita ketemu kemarin. Iya, benar. Ya Bu Neneng, boleh bersua Bu. Menyapa-nyapa ibu-ibu. Kenalan Bu, banyaknya belum kenal nih. Iya. Saya mau kenalan. Silakan. Silakan Ci Neneng. Oh, Neneng ya. Ayo kenalan aja. Ci Neneng. Ci Neneng malu. Malu ya. Nah, kalau kenal sama Ci Neneng bingung loh. Bedaan Bu Sandra sama Ci Neneng. Kayak bicara, ketawanya sama loh. Mana Bu Neneng? Nah ini dia. Perkenalan. Shalom Neneng. Mana? Tadi kelihatan, sekarang hilang lagi. Ini nih. Aku pin. Di unmute. Di unmute. Mati hidup. Mirip kan? Itu Bu Sandra dipilih lagi Bu. Deketin sama Bu Sandra. Di unmute masih. Saya nggak lihat Ibu Videonya Neneng. mati hidup. Oh, jaringan mungkin. Ini wajah jaringnya. Ini kakak ade nih. Nah, ini kelihatan lagi. Mirip sekali ya. Dengan siapa Bu? Ini Bu Sandra Masa nih. mirip sama Bu Sandra? Oh. Loh. Oh benar, ininya jaringannya jelek sepertinya. Oh, jaringannya iya. Iya. Ya mati hidup. Bu Neneng. Ya. Salam kenal Bu Neneng. Halo.
Salam kenal semua ya. Halo, salam kenal. Enggak, masih di mute. Jaringan itu saya mati hidup. Oh iya. Yang cicinya yang mana? Oh iya, pantesan. Perbedaannya kacamata. Bu Dede, rambutnya juga beda Bu Dede. Ya, Bu Sandra selalu diikat sama kayak saya. Saya yang muda Bu Dede. Itu Bu Neneng udah buka. Salam Ibu kenal Neneng si bicara Neneng. dong. Dengar suaranya dulu deh. Kita lagi kangen dengar suaranya. Udah kita udah kenalan ya semuanya. Halo. Halo. Nanti kapan-kapan bikin acara lagi ya. Halo. Kapan-kapan bikin acara lagi ya, Bu. Ke Bandung ikut, Bu. Bu Ke Bandung. Yohana. Hah? Bu Neneng ke Bandung Ayo. ikut. Daftar. Ayo ke Bali Udah bulan mau Agustus dia nggak KKR. ini ya. Pilih Iya, mana? Mau Ibu Bandung. Neneng mau pilih mana? Pilih ikut ke Bali atau ke Bandung? Ke Bandung masih lama. Lihat aja. Jalan-jalan dulu. Sinyal. Iya, sinyalnya Sinyalnya bagus di sana. kayaknya Iya. berat. Sinyalnya berat. Oke. Oh iya, oke lah ibu-ibu kalau begitu terima kasih ya untuk sharing hari ini dan pembacaannya. Namun sebelum kita ditutup doa sama Bu Ida, saya mau minta Kak Ida, saya mau minta Bu Lampita untuk doa di siapa ya? Bu Ade sama anaknya, Bu. Ibu apa? Bu Adel lagi sakit. Sama anaknya. Kenapa Bu? Ibu Adel anaknya, anak Ibu Adel. Dan anaknya. Dua-duanya sakit ya. Bu Adel, ini Bu Adel ada di sini kan, cuman dia nggak bisa ngomong karena suaranya hilang. Sakit tenggorokannya. Jadi kayak Lia kemarin loh. Jadi Bu Adel dan anaknya mungkin ini ya Bu Adel ya. Apa ini? Oh ini anak saya. Oh dia taruh di chat. Oh iya. Ya, mari Kayak Cornelia dong Bu kemarin, nggak ada suara. Mari kita sepakat untuk mendoakan Ibu Adel ya. Ibu Adel bersama kita, walaupun saya yang bicara tapi semuanya sama ya. Sehati sepikiran. Terpujilah Yesus. Haleluya. Bapa yang terkasih di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Segala pujian syukur kami naikkan di hadirat-Mu Bapa. Bapa yang maha baik, maha mulia. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami ibu-ibu yang pembaca Alkitab bersepakat bersatu untuk mendoakan saudara yang kami kasihi Ibu Adel beserta anaknya yang saat ini Tuhan lagi sakit. Kami percaya Tuhan, sakit bukan apa-apa bagi kami Tuhan, hanya suatu lintasan hidup yang harus kami lewati. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa yang menjadi penyembuh segala sakit penyakit yang ada dalam diri kami. Dengan bilur-bilur Yesus, sakit Ibu Adel dan putranya pasti akan sembuh. Kami percaya Tuhan akan hal itu. Kami ibu-ibu pembaca Alkitab, wanita pembaca Alkitab percaya akan kebaikan Tuhan, percaya Tuhan bekerja untuk kesembuhan Ibu Adel dan putranya. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah. Pada sore hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, kami sudah sharing-sharing dengan firman bilangan yang Tuhan tunjukkan pada kami sore hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan, firman-Mu sore ini. Kiranya firman-Mu Tuhan juga menjadi pelita bagi kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Dan firman-Mu hari ini luar biasa Tuhan. Membuka pikiran kami, pengetahuan kami bertambah lagi Tuhan. Dengan Engkau beri hikmat bagi ibu-ibu yang ada di sore ini untuk mengerti akan firman-Mu, untuk bersharing. Dan mereka membuktikan bagaimana Tuhan selalu menuntun mereka untuk belajar firman, mengetahui firman. Terima kasih Tuhan kami mendapat sharing satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan kami udah mengakhiri
pertemuan kami Tuhan. Walaupun sore ini kami berakhir, tetapi kami percaya firman-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Besok siang pun kami akan berkumpul lagi Tuhan, akan membaca firman-Mu lagi. Beri kami kesehatan yang luar biasa Tuhan, hikmat yang luar biasa agar kami semakin mengetahui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Ampunilah dosa kami Tuhan, bila kami ada mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hanya selalu ingin memuji dan memuliakan Engkau di setiap langkah hidup kami, di setiap nafas kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang luar biasa bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Besok jam 2 ya Bu. Ya,